Produksi alkohol dimulai ketika para petani melakukan fermentasi yang terjadi pada buah yang jatuh. Mereka mungkin menganggap rasa bersoda dan aroma tajam itu menyenangkan. Percobaan dilakukan dan kesalahan terjadi menggunakan berbagai buah dan biji-bijian. Akhirnya usaha itu menghasilkan formula yang dapat disempurnakan dan diulangi untuk minuman beralkohol yang menyenangkan. Pembuatan alkohol dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika minuman fermentasi diproduksi dari madu dan ragi liar. Pada 6000 sebelum Masehi, tanaman anggur dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia untuk tujuan pembuatan anggur. Dalam 2000 tahun berikutnya, Mesopotamia, sekarang itu adalah negara Irak, memiliki perusahaan pembuatan anggur yang berkembang pesat. Bangsa Romawi membuat anggur dari anggur liar yang tumbuh di pedesaan anggur dengan ragi yang diperlukan untuk fermentasi yang sudah tumbuh di kulit anggur. Anggur juga penting dalam perdagangan bangsa Romawi. Kadang-kadang digunakan sebagai perdagangan budak yang kemudian bekerja di kebun anggur. Bangsa Romawi mengembangkan cara pengolahan anggur menggunakan amfora, yaitu toples 2 pegangan yang besar dan meruncing. Toples ini diisi dengan hampir 7 galon anggur dan kemudian disegel, terlindung dari udara yang saat matang. Sekitar 1500 sebelum Masehi, dewa Romawi Dionysus mulai muncul dalam literatur. Dionysus atau Bacchus dalam mitos Yunani adalah dewa panen anggur dan pembuatan anggur. Kultus tumbuh di sekitar keyakinan bahwa anggur dapat digunakan dalam ritual untuk kembali ke keadaan yang lebih polos dan sadar. Bahkan saat ini kata bacchanal digunakan untuk menggambarkan perayaan mabuk. Ritual Dionysian menjadi tidak terkendali setelah menyebar ke Italia dan itu dilarang oleh Senat. Kemabukan yang meningkatkan mulai menyertai kemunduran Romawi dalam kesederhanaan dan kejujuran serta peningkatan korupsi dan kebiasaan minuman alkohol yang berat. Ada kemungkinan bahwa minuman beralkohol digunakan di Cina jauh sebelum digunakan di Barat. Diperkirakan bahwa minuman beralkohol digunakan sebagai bagian dari perayaan saat pengambilan sumpah jabatan atau pergi berperang, serta acara-acara seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 8000 sebelum Masehi, barley dan bir beras mulai diproduksi di India. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, Platon menyarankan bahwa anggur bermanfaat bagi kesehatan dan kebahagiaan, tetapi hanya dalam jumlah yang sedang. Seiring waktu berlalu, filsuf satu demi satu mulai mengkritik mabuk. Alexander Agung dikenal karena kemabukannya serta kemampuannya untuk menaklukkan budaya lain. Antara 500 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi, orang Ibrani mengadopsi minuman untuk semua kelas dan usia. Segera setelah itu, anggur mulai digunakan dalam ritual dan upacara Yahudi. Dalam tulisan-tulisan Kristen selama masa kehidupan Yesus, mabuk dikritik tetapi konsumsi alkohol dianjurkan untuk tujuan medis dan tidak dilarang untuk tujuan lain. Di Roma, satu persatu kaisar demi kaisar terkenal karena minuman keras. Setelah 69 Masehi, laporan ini turun dan diperkirakan bahwa minuman keras mungkin telah menurun secara substansial di seluruh kekaisaran Romawi. Pada tahun 600 Masehi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk menahan diri dari minum alkohol. Pada tahun 1100 Masehi, sebuah sekolah kedokteran di Italia mengembangkan distilasi, yang berarti minuman beralkohol yang lebih murni dan lebih kuat dapat dikembangkan. Abad pertengahan di Eropa menyaksikan perkembangan masif anggur, bir, dan mead. Mead adalah minuman beralkohol yang terbuat dari madu. Anggur tetap menjadi pilihan paling populer di Italia, Spanyol, dan Prancis. Mereka akhirnya menambahkan brandy ke daftar barang dagangan mereka. Manufaktur bir mulai tumbuh di Jerman dengan kota-kota bersaing untuk mendapatkan produk terbaik. Pada akhir abad pertengahan, produksi bir dan anggur menyebar ke Skotlandia dan Inggris dan
dengan cepat menjadi industri penting dan strategis. Pada tahun 1600-an, mabuk menjadi masalah yang meluas di Inggris, dengan bir dan anggur sering disalahgunakan. Ketika kelompok agama melarikan diri ke Amerika pada abad berikutnya, banyak yang membentuk masyarakat pertarakan di negara baru. Para pemimpin Protestan di Eropa menyatakan bahwa alkohol adalah hadiah dari Tuhan dan dapat digunakan secukupnya untuk kesenangan, kenikmatan, dan kesehatan. Tapi, kemabukan selalu merupakan dosa. Ketika budaya berjuang untuk menyimbangkan subjek, petani Spanyol dan Polandia mengkonsumsi rata-rata 3 liter bir per hari. Dan beberapa distrik di Inggris, konsumsi bir dan ale rata-rata 17 pint per orang per minggu. Ini sebanding dengan 3 pint per hari ini. Di Swedia dan Denmark, pelaut dan buruh diberi 1 galon bir per hari. Penyulingan pertama di Amerika didirikan di Staten Island dan hop ditanam di Massachusetts untuk memasok tempat pembuatan bir. Massachusetts juga memiliki penyulingan rum, dimulai pada tahun 1657 di Boston. Bir ini nantinya akan menjadi industri paling makmur di New England dan menimbulkan kegiatan penyelundupan di sepanjang pantai karena produksi alkohol dikenakan pajak oleh koloni. Awal 1700-an di Inggris terjadi produksi jutaan galon gin, alkohol yang dibumbui dengan buah juniper. Pada 1733, wilayah London saja menghasilkan 11 juta galon gin. Orang miskin di London mendapatkan kelegaan dari kesulitan kemiskinan perkotaan dengan minuman keras yang murah. Pajak atas gin segera dinaikkan untuk mengurangi epidemi mabuk yang mengikutinya. Ketika industrialisasi menyebar, budaya baru akan keandalan dan ketenangan mulai menyebar. Tidak diragukan lagi didorong oleh pemilik pabrik yang membutuhkan karyawan yang bisa bekerja. Amerika melakukan upaya yang tidak berhasil untuk sepenuhnya melarang alkohol dengan larangan, tetapi tidak banyak membantu dalam mengekang minuman keras, dan itu menimbulkan kejahatan terorganisir yang memperdagangkan alkohol ilegal. Jelas bahwa kecanduan alkohol bukanlah hal baru. Tubuh dan pikiran manusia telah berperang dengan alkohol selama ribuan tahun, dan keluarga, majikan, dan komunitas telah menanggung akibatnya bersama dengan individu. Tetapi, kecanduan alkohol tidak harus menjadi hukuman mati. Seseorang nantinya hanya perlu menemukan rehabilitasi yang efektif segera sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, dampak negatif alkohol adalah yang pertama, menyebabkan kerusakan saraf. Yang kedua, menyebabkan gangguan jantung. Yang ketiga, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, mengganggu sistem reproduksi. Yang kelima, menurunkan kecerdasan. Yang keenam, menyebabkan kenaikan berat badan. Yang ketujuh, mengganggu fungsi hati. Kedelapan, menyebabkan tekanan darah tinggi. 9, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Yang ke-10, memperpendek usia seseorang. Pada zaman sekarang, alkohol digunakan sebagai campuran hand sanitizer. Intinya, kita sebagai manusia harus bijak dalam mengkonsumsi apapun, termasuk itu alkohol sendiri. Terima kasih.